Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman, setelah kita lanjutkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat pada kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Lanjut ke MS yuk. Sebelumnya sudah bahas apa? Temanya para mas Nabi, Rasul, apa yang terakhir apa moderat? Hafiz Quran. Quran ada. Kalau di RKS dulu kita membahas moderat. Arti moderat apa? Moderat. Badannya itu enggak nyata. Kemarin Pak Rahman nyampe gimana? Jangan lupa Pak. Jangan lupa ada liburan lama ya. Moderat. Moderat itu di tengah-tengah. Jadi nggak boleh kita namanya itu membeda-bedakan dari agama, suku, ras. Tidak boleh. Jadi moderat itu di tengah-tengah. Jadi kita sebagai orang Indonesia kita harus menghormati dari semuanya. Apa? Coba dibaca apa? Empat. Imulung. Jadi untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai diri pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli maupun hutang piutang. Pas mengenai praktik jual beli, hutang piutang dan juga riba. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai praktik jual beli, hutang piutang dan juga riba. Di sini ada yang udah pernah ngelakuin kayak menjual sesuatu apa membeli? Pernah jual nggak? Jualan lah, jualan apa barang apa gimana? Belum pernah? Belum. Apa jualan apa? Jual diri. Jual diri. Jual diri. Jual beli itu adalah transaksi yang dimana terdapat dua orang, ada seorang pembeli dan ada seorang penjual, yang dimana penjual itu menawarkan kepada pembeli agar pembeli itu membeli dari barang si penjual untuk kebutuhannya sehari-hari. Nah, jual beli ini di dalam Islam itu diperbolehkan. Selanjutnya itu di halaman 38 mengenai rukun dan syarat jual beli. Untuk orang yang melakukan jual beli itu perkaranya apa? Penjual dan pembeli. Apa di LKS? Yang pertama itu ada berakal. Berakal atau sehat. Kenapa harus berakal atau sehat? Kalau seorang penjual dan pembeli itu tidak mempunyai akal dan tidak mempunyai mental, pasti dia akan bingung beli barang itu saya. Beli barang buat apa? Karena tidak memikirkan untuk membeli barang itu. Terus selanjutnya yaitu balik. Balik atau sudah dewasa. Namanya balik kan? Balik. Tahu. Apa? Terbalik. Kalau kita melakukan jual beli itu ya pasti kita kan dari standar diri kita sendiri kan ya. Ya mungkin kita membeli barang tapi menyuruh orang lain. Misal bapak itu sampai Mas Rizky untuk membeli barang. Mas Rizky. Kan sedangkan yang membelikan barang itu kan bapak kan. Tapi kalau malah nyuruh Mas Rizky tidak boleh, jadi harus standar diri sendiri kalau mau beli barang. Jadi untuk rukun dan syarat jual beli itu ada 4. Yang pertama harus berakal, yang kedua itu balik, yang ketiga atas kehendak diri sendiri atau kemauan kita sendiri dalam membeli barang, jadi tidak boleh dari orang lain. Terus yang keempat itu keduanya tidak membazir, jadi tidak dibuang berkurang-kurang. Dan syarat barang yang dijual yang pertama itu harus suci, barang yang tidak boleh najis. Terus yang kedua bermanfaat, dan yang ketiga itu diperbolehkan dalam agama Islam. Selanjutnya syarat akad ijab kabul. Syarat akad ijab kabul ini ada 2 orang yang harus berangkat. Yang
si penjual itu menawarkan kepada pembeli penjual sepatu, misal sepatu itu harganya 50, maka si pembeli juga akan menerima dengan harga 50.000, jadi tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Itu mengenai kiar. Di RKS itu kan ada kiar kan. Nah, kiar itu terbagi menjadi 3, ada kiar majelis, kiar syarat dan kiar nah, di mana penjual dan pembeli itu berada dalam satu tempat untuk mendiskusikan dari barang tersebut. Kalau kiar syarat itu ketika kita membeli barang, tetapi kita tuh bingung membeli barang itu kegunaannya dan bermanfaat untuk apa, kan? Nah, kita kan pasti membutuhkan waktu dari membeli barang tersebut itu membutuhkan waktu kita tertera 3 hari 3 malam. Jadi kita boleh memikirkan barang itu 3 hari 3 malam untuk berguna dan orang itu untuk apa? Itu termasuk kiar syarat. Kiar ahli ketika kita membeli suatu barang, tetapi barangnya itu cacat. Kalau kita membeli barang kan barangnya cacat, berarti kita mengembalikan kepada si penjual. Nah, tetapi kita ketika mengembalikan kepada si penjual, pasti mengembalikan harga uangnya tidak sesuai dengan uang yang kita beli awal, yang pasti ada kekurangan. Nah, itu termasuk kiar ahli. Jadi kiar majelis, kiar syarat dan kiar ahli. Selanjutnya hutang piutang. Ini ada pernah melakukan hutang atau piutang. Enggak, hutang ke teman, hutang siapa gitu. Utang puasa. Hah? Hutang puasa? Gak puasa 1 bulan. Gak puasa kamu? Yang mengenai hutang. Hutang itu ada 2, hutang dain dan hutang qard. Nanti ini keluar ya dibuat. Hutang dain dan hutang qard. Hutang dain itu hutang umum. Hutang umum itu contohnya kayak kita tuh membeli makanan di kantin. Membeli makanan di kantin, kita sudah membayarnya, tapi bayarnya itu masih kurang gitu. Sehingga kita kan mau hutang. Masih hutangnya itu hutang umum atau hutang dain. Kalau hutang qard, hutang qard itu karena meminjam teman. Mesok. Meminjam teman. Kayak kita nih berangkat sekolah, berangkatnya pagi-pagi sehingga kita tuh lupa kalau kita tuh belum sanggup. Nah, kita nanti kalau kita membawa uang, kita tidak bisa membeli barang apa gitu kan, sehingga kita harus meminjam kepada teman. Itu termasuk hutang qard. Itu perbedaannya. Kalau hutang dain itu kita itu sudah membayar, tetapi kita masih ada kekurangan. Kalau hutang qard itu kita tidak sama sekali memegang uang, sehingga kita harus meminjam kepada teman. Bisa juga riba. Ada yang pernah dengar riba? Riba itu sesuatu yang sangat diharamkan dalam agama Islam. Karena apa? Karena riba itu sangat merugikan. Siapa deh? Riba itu ada 2, riba nasi'ah dan riba mazdar. Riba nasi'ah ini contoh ketika si A membeli barang pada si B dengan harga 20.000, tetapi karena si A itu belum sanggup untuk membayar sehingga menunda 1 bulan. Nah, ternyata waktu ingin mengembalikan si A ke B itu 20.000, ternyata harga itu sudah naik lagi menjadi 20.000, sehingga tagihan 20 menjadi 30.000. Nah, ketika si A mengembalikan si B 20.000, tetapi masih ada utang 10.000. Nah, 10.000 itu termasuk riba nasi'ah. Kalau riba fadl itu ketika si A dan si B itu saling tukar beras ya. Kalau si A itu Aku deh. 15 kilo ada si B dengan 10 kilo, jadi saling tukar. Nah, karena kelebihan 5 kilo ada, nah 5 kilo itu termasuk riba fadl itu. Nah, jadi kalau kita menukar itu harus saling sama-sama, jadi nggak boleh kelebihan gitu.
untuk dicukupi kebutuhan dari si pembeli. Kalau utang itu juga diperbolehkan dalam agama Islam, bahkan sunnah apabila membantu teman yang lagi mengalami kesusahan, dan juga utang